Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Ini hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya doa adalah ibadah. Yang ini mirip sekali dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, seperti al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Yang ini seakan-akan hasar, yaitu membatasi bahwa ibadah ini terkumpul dalam doa. Atau juga tunjukkan bahwasanya menunjukkan pentingnya dari ibadah, dari doa ini yang merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian padaku, niscaya akan aku kabulkan pada kalian. Innal ladzina istakbiruna ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah padaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Yang di sini Allah menyatakan bahwa doa adalah ibadah, karena dari awalnya Allah merintahkan agar setiap mukmin dia berdoa, agar kaum mukminin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan barang siapa sombong dari beribadah, yaitu doa ini, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Yang ini menunjukkan bahwa doa bagian dari ibadah, sebagai dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, bahwa maksud dari doa ibadah adalah doa ibadah. Kemudian juga di sini menunjukkan ketika seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang menyeru, meminta, memohon, berdoa pada Allah, maka dia telah mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah Maha mengabulkan doanya. Allah adalah Maha sempurna sehingga dia butuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu akan mengabulkan doanya. Allah mampu atas segala sesuatu. Dan bahwasanya dia suka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan ketika seorang berdoa, maka pada hakikatnya dia mengakui ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan hakikat dari ibadah. Karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa doa adalah ibadah. Dan ketika dinyatakan doa adalah ibadah, maka juga terkumpul dalam syarat terkabulan doa adalah syarat sebagaimana syarat yang dikabulkan setiap ibadah. Itu wajibnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, tidak terima ibadahnya. Ketika dia tunjukkan pada selain Allah dari makhluk, atau dia berharap pujian manusia, maka jelas tidak ikhlas. Demikian juga doa wajib hanya kepada Allah, tujukannya pada Allah. Tidak boleh seorang berdoa pada orang yang sudah mati, atau kepada kuburan, atau kepada pohon keramat, atau pada wali atau malaikat, atau nabi, yang semuanya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah yang wajib diberikan semata pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini hadis yang agung yang menyatakan pada kita tentang agungnya doa, yaitu termasuk bagian dari ibadah, termasuk bagian ibadah yang sepantasnya ditujukan semata pada Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana ketika kita takut hanya pada Allah, berharap pada Allah, bertawakal hanya pada Allah, istighatsah hanya pada Allah, isti'anah pada Allah, maka hendaknya kita juga berdoanya semata pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang mewajibkan seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada yang lainnya, meminta kepada Allah bukan pada yang lain. Ya Rasulullah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah pada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan pernyataan janji setiap mukmin dalam setiap rakaat salatnya yang dia membaca surah Al-Fatihah, di dalamnya ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ini juga janji pada Allah untuk senantiasa beribadah pada Allah, dan termasuk ibadah adalah doa yang wajib hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berdoa kepada Allah semata, dan semoga kita termasuk orang yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang yang selalu mendekatkan diri padanya dengan doa dan ibadah yang lain. Wa akhiru da'ana alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.